rakaat, mungkin hanya dengan mengerjakan atau mungkin hanya baca Al-Quran satu halaman. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau andaikan kita bangun itu telat, kita bangun sudah menjelang fajar, kalau kita masuk kamar mandi, masuk waktu subuh, kita tidak umat sepertiga malam yang terakhir, maka kita bangun kemudian kita doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa memanfaatkan waktu tersebut. Kalau kita bangun, kita doa sama Allah. Kalau kita masuk kamar mandi, hilang sepertiga malam yang terakhir, maka kita gunakan untuk doa. Jangan seperti sebagian dari kita bangun tidur yang dicekal apa? Yang dicekal HP. Ditelangi grupnya kayaknya mau ramai, lagi debat, hilang waktunya nyekeli HP. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yang mestinya kita isi, kita hidupkan, waktu yang keempat adalah waktu antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Ini setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, meskipun sedikit kita isi waktu itu, meskipun hanya sebentar, meskipun hanya kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Mu'awwidhatain 3 kali, cukup. Kalaupun kita sampai terbit matahari, maka itu lebih afdol. Sebagaimana di dalam satu keutamaannya kita menghidupkan waktu antara maghrib, antara subuh dan terbitnya matahari. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, man shola subha fi jama'atin summa qa'ada fi musallahu yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu summa sholla rak'ataini kana lahu ajru hajatin wa umratin tamah. Orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat ia sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan beliau menambahkan yang sempurna. Sebagian ulama menjelaskan tentang hadis ini. Ini kita sholat subuhnya jamaah, lalu duduk di tempat sholat. Sebagian ulama mengatakan duduk di tempat sholat itu maksudnya tidak keluar dari tempat kita sholat. Kalau kita sholatnya di masjid, tidak keluar dari masjid. Kalau kita sholatnya di musola, tidak keluar dari musola. Kalau kita sholatnya di musola di rumah, mungkin ibu-ibu atau kaum perempuan yang sholat di rumah, tidak sholat di masjid, yang penting jamaah, kemudian tidak meninggalkan tempat sholatnya, zikir, baca Al-Quran, sampai kapan? Sampai terbit matahari. Lalu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini dinamakan oleh sebagian ulama dengan sholat isyraq. Waktunya boleh kita kerjakan saat terbit matahari, lalu kita sholat isyraq 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatul isyraq, saya niat sholat isyraq. Sebagian ulama menambahkan kalau sholat isyraq sekalian niat sholat istikharah, karena sholat istikharah salah satu sholat yang bisa digabungkan dengan sholat lain. Seperti sholat tahiyatul masjid bisa digabungkan dengan sholat lain, sholat istikharah pun bisa digabungkan dengan sholat lain. Para ulama menjelaskan kalau kita sholat isyraq, maka gabungkan niatnya dengan sholat istikharah, maka kita dapat pahala haji yang sempurna. Dan itu bisa kita lakukan mungkin seminggu sekali. Kalau bisa setiap hari kita kerjakan, kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Kita yang tahun ini tidak ditakdirkan untuk haji, kita mendapatkan pahala haji. Kapan? Dekat di lingkungan kita, dengan sholat subuh berjamaah, zikir sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari gimana kita mengetahuinya? Gampang. Ini kita semua sudah bawa HP, tinggal tulis saja di Google terbit matahari, langsung muncul. Atau waktu sholat kita lihat